Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Sukresno. Saya mengajar sejarah wajib dan sejarah peminatan untuk kelas 11 dan kelas 12. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga kegiatan pada hari ini kalian diberikan kelancaran, kalian diberikan pemahaman terkait dengan video yang akan kalian lihat nantinya. Baik, berdoa dimulai. Baik, pada hari ini saya akan mengajak kalian untuk mempelajari yaitu sejarah Eropa. Nah, dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa di Eropa, diantaranya adalah masa Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, dan revolusi industri serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia dan bangsa di dunia. Nah, sejarah Eropa itu dibagi menjadi beberapa periode. Di antaranya yaitu adalah abad pertengahan, periode Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja sampai dengan masa Aufklärung. Dan terakhir nanti ada yang namanya revolusi industri. Nah, kita mulai dari abad pertengahan. Nah, ada yang tahu abad pertengahan itu apa? Nah, jika kalian pernah menonton yang namanya serial Harry Potter, kalian akan melihat yang namanya banyak bangunan kastil di dalamnya. Nah, seperti itulah nanti adalah gambaran dari abad pertengahan. Nah, selanjutnya kapan dimulainya abad pertengahan? Nah, abad pertengahan itu dimulai ketika Romawi Barat itu jatuh ke tangan bangsa Odoaker Jermanik pada tahun 476 Masehi. Nah, abad pertengahan ini disebut juga dengan namanya zaman kegelapan. Mengapa bisa disebut zaman kegelapan? Nah, hal ini karena mengacu pada dua hal. Ya, jadi mengacu pada dua hal. Yang pertama adalah pada abad pertengahan itu ilmu pengetahuan, berseni dan budaya itu nyaris tidak mengalami perkembangan dibandingkan zaman sebelumnya, yaitu zaman kuno, di mana pada masa zaman kuno itu kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi itu sangat berkembang dengan pesat. Yang kedua adalah adanya dominasi gereja yang memiliki peran sentral terhadap kehidupan masyarakat. Contoh, dominasi gereja menempatkan uskup, pastor, dan klerus itu dalam tatanan politik kerajaan. Ini nanti akan melahirkan yang namanya sistem feodalisme. Nah, apa itu feodalisme? Feodalisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu feudum. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah sebidang tanah yang diberikan secara sementara kepada penguasa vasal sebagai imbalan atas pelayanan terhadap tuan tanah, ya, terhadap tuan tanah atau penguasa. Itu adalah arti dari feodalisme. Sepanjang abad pertengahan ditambah dominasi gereja, maka akan terlihat sekali yaitu kesenjangan sosial akibat penerapan dari feodalisme. Nah, feodalisme ini nanti akan mengorganisir petani menjadi atau masuk ke dalam yang namanya sistem manor. Sistem manor ini memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah, pertama adalah tuan tanah dapat memiliki tanah yang mencakup di beberapa desa. Yang kedua, petani mendapatkan jatah dari bekerja kepada tuan tanah. Yang ketiga, di dalam desa yang dikuasai oleh tuan tanah terdapat pengadilan administrasi. Nah, tujuannya apa? Yaitu supaya jika terjadi konflik itu ada sarana yang menengahi konflik tersebut. Yang keempat, tuan tanah bertanggung jawab atas kestabilan dan keamanan di wilayahnya. Yang terakhir yaitu tuan tanah tinggal di sebuah benteng yang bentuknya seperti kastil dan dilengkapi dengan penjagaan. Tujuannya adalah untuk mengamankan dirinya sendiri. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sistem manor. Selanjutnya, bagaimana dampak yang dirasakan oleh petani akibat dari penerapan sistem manor tersebut.
Di antaranya adalah kondisi petani ini semakin sengsara, yaitu nasib petani ini menjadi tidak ada kejelasan. Yang kedua adalah petani menghabiskan sepanjang hidupnya di desa tersebut, sehingga nyaris tidak ada hubungan dengan dunia luar karena terikat oleh yang namanya sistem manor tersebut. Sistem manor feodalisme itu berakhir pada masa Renaissance. Secara harfiah, Renaissance ini berarti adalah kelahiran kembali. Artinya apa? Kelahiran kembali di sini adalah yang dimaksud yaitu menghidupkan kembali kebudayaan Yunani kuno dan Romawi kuno yang sudah mati suri. Renaissance itu didukung yang namanya adalah kaum humanis. Kaum humanis ini adalah kaum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat dari manusia, sehingga dinamakan kaum humanis. Nah, kaum inilah nanti yang akan memperjuangkan nasib rakyat atau nasib rakyat yang terkena dampak dari sistem manor pada abad pertengahan. Mereka percaya bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk merubah tatanan sosial, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Renaissance pertama kali muncul dan berkembang itu di kota Florence, negara Italia. Di Florence ini adalah suatu kota yang secara geografis itu letaknya sangat strategis. Disinilah gerakan Renaissance itu berkembang dengan pesat. Ditambah lagi kota tersebut merupakan kota dagang yang sangat ramai pada zaman tersebut. Berangkat dari kota Florence, maka gerakan Renaissance nanti akan menyebar ke kota-kota lainnya di Italia dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Selanjutnya adalah faktor yang menjadi latar belakang dari munculnya gerakan Renaissance. Yang pertama yaitu adalah munculnya kelas menengah baru. Kemajuan ekonomi dan tumbuh pesatnya perdagangan kota Florence itu menjadi peminat bagi pengunjung untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani dan Romawi, sehingga apa? Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan nanti akan sangat berkembang dengan pesat. Selain itu, perang salib juga sangat mempengaruhi dalam gerakan Renaissance tersebut. Sebagian orang memanfaatkan perang salib dan para peziarah yang akan menuju ke kota Yerusalem itu adalah untuk berdagang, sehingga apa? Produk-produk dari negara-negara di timur itu semakin dikenal oleh orang-orang barat, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daratan Eropa. Yang kedua adalah adanya dukungan dari kaum bangsawan yang progresif. Kaum bangsawan yang progresif ini mempelopori pengembangan bidang pendidikan seperti membuka yang namanya sekolah dan universitas, sehingga melahirkan seniman-seniman yang jenius. Di Florence itu terdapat keluarga yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu adalah keluarga Medici. Nah, keluarga Medici ini memulai usaha di bidang kain. Akhirnya lambat laun menjadi seorang bankir. Keluarga Medici bukan hanya berhasil dalam bidang ekonomi, tetapi juga berhasil dalam segi yaitu politik, sosial, dan budaya. Sehingga keluarga ini menjadi pelopor dalam melindungi seni dan budaya di Eropa. Sumbangan terbesar keluarga Medici itu adalah dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sebuah Akademi de Plato. Jadi akademi ini berbasis seni dan budaya pada masa Renaissance. Terus yang ketiga adalah kenyataan pahit pada abad pertengahan. Kita bisa melihat dari ulasan tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya pada masa abad pertengahan itu dominasi gereja sangat besar. Nah, akhirnya apa? Manusia itu hanya tertuju kepada kehidupan akhirat, sementara dia mengabaikan yang namanya kehidupan dunia. Nah, melihat dari kondisi tersebut, akhirnya mereka tersadar bahwasanya Tuhan itu tidak memberikan roti, ya ini contoh. Jadi tidak memberikan roti secara langsung,
tapi melalui sebuah proses. Nah, disinilah nanti yang akan menjadi salah satu motivasi untuk keluar dari abad pertengahan. Selanjutnya adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Ottoman. Pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki. Dampaknya adalah banyak cendekiawan dan budayawan yang bekerja di perpustakaan yang sedang mengkaji kebudayaan Yunani dan Romawi harus menyingkir ke Eropa. Nah, dalam pelariannya, mereka ini membawa banyak sekali catatan sastra serta buku-buku penting yang terkait dengan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Nah, di tempat tujuan, mereka mengajarkan kebudayaan Yunani dan Romawi itu kepada orang yang ditemuinya. Alhasil, kebudayaan Yunani dan Romawi itu berkembang pesat di daerah yang baru. Nah, yang terakhir adalah penemuan mesin cetak. Pada tahun 1454, Gutenberg itu menemukan sebuah mesin cetak. Nah, hal ini nanti yang akan mendukung penyebarluasan informasi terkait gerakan Renaissance sehingga berkembang sangat cepat. Selanjutnya adalah dampak Renaissance dalam berbagai bidang, diantaranya dalam bidang sosial dan politik. Nah, semangat Renaissance atau gerakan Renaissance dan humanisme mendorong manusia untuk menuju kebebasan individu, di mana lahir dan berkembang yaitu ideologi sekulerisme. Nah, apa itu ideologi sekulerisme? Yaitu sebuah ideologi yang menghapus kepentingan agama dari ruang publik. Artinya apa? Agama itu adalah urusan pribadi masing-masing. Jadi bukan menjadi urusan yang sifatnya publik. Yang kedua adalah dalam bidang ekonomi politik. Nah, gerakan Renaissance perlahan-lahan menyingkirkan agama dari kehidupan publik. Sebagai ganti agama, masyarakat mengandalkan yaitu peran negara sebagai peran sentral yang diyakini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimana sebelumnya semua aspek kehidupan itu diatur oleh agama. Selanjutnya Raja ini melindungi para pedagang dan usahawan untuk mengembangkan ekonomi. Sehingga pada akhirnya nanti akan muncul pemikiran bahwa suatu kesejahteraan negara itu diukur dari banyaknya aset yang dimiliki. Nah, pandangan inilah yang nanti akan melahirkan yang namanya sistem merkantilisme. Nah, sekarang apa itu merkantilisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merkantilisme adalah sistem ekonomi yang menyatukan seluruh kekayaan keuangan suatu bangsa dengan pengaturan ekonomi nasional oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, merkantilisme pertama kali berkembang di Inggris dan Perancis. Merkantilisme ini berkembang karena adanya dorongan Renaissance yang percaya bahwa manusia itu memiliki kemampuan. Manusia itu memiliki hasrat intelektual dan manusia itu mempunyai rasa disiplin intelektual. Merkantilisme berkaitan erat dengan negara. Pada waktu itu, banyak pedagang yang terlibat dalam perdagangan internasional, terlibat konflik dengan para pedagang lainnya. Oleh karena itu, pedagang yang lahir dari gerakan revolusioner Renaissance memerlukan perlindungan negara. Di sisi lain, negara juga memerlukan para pedagang untuk mendongkrak perekonomian negara mereka. Selanjutnya, berkembang pemikiran bahwa suatu kemakmuran negara itu diukur dari seberapa banyak negara itu mengekspor dan seberapa sedikit negara itu mengimpor suatu produk atau barang. Inilah yang disebut dengan neraca surplus perdagangan, di mana ekspor lebih banyak daripada barang yang diimpor. Selanjutnya muncul kesadaran bahwa sumber daya alam itu terbatas, sehingga mereka harus berupaya mencari jalan keluar untuk memenuhi sumber daya alam yang terbatas itu. Salah satunya adalah dengan cara
keluar dari negara tersebut untuk mencari sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Dalam artian di sini adalah mencari sumber daya alam yang sangat potensial, misalkan adalah emas dan perak. Karena pada waktu itu emas dan perak merupakan komoditas yang menjadi tolok ukur kemakmuran suatu negara. Artinya barang siapa yang memiliki cadangan emas dan perak terbanyak, maka bisa dikatakan negara tersebut termasuk negara yang makmur. Dalam perkembangannya, kebijakan merkantilisme ini juga menjadi faktor pendorong lahirnya revolusi Amerika pada tahun 1750. Di samping itu, merkantilisme juga melatar belakangi lahirnya kolonialisme dan imperialisme pada waktu itu. Karena apa? Mereka harus mencari sumber daya alam sebanyak-banyaknya, yaitu emas dan perak yang tidak terdapat di benua Eropa. Ya, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.